Karena saya berpikir kalau SDM tumbuh, sumber daya manusia tumbuh, dan mereka bisa berpikir dengan pola pikirnya, otomatis perekonomian maju. Dengan perekonomian maju seperti itu, syaratnya apa? Sekolah. Syaratnya dengan sekolah, untuk memutus rantai kemiskinan itu dengan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Edisi kali ini kita sudah undang mantan aktivis yang terjun ke dunia politik. Tidak aneh, tapi ini ada yang menarik karena ada aktivis di Kabupaten Pandeglang mencoba peruntungan di tahun 2024. Sudah ada di studio Mini Bagus Podcast, kita sapa dulu. Kang Dede, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, subhanallah. Kuning cerian ya? Iya, kuning cerian. Beliau ini adalah Karim Saprol, Kang Dede Sulaiman, mantan aktivis GMNI Pandeglang, yang sekarang juga Ketua Persatuan Alumni GMNI Pandeglang. Tapi ini yang menarik, beliau menjadi bakal caleg dari Partai Golkar. Kita tanya dulu, beliau rencananya naik di dapil mana. Kang Dede ini rame nih. Bro, itu sahabatnya maju dari Partai Golkar. Berteduh di pohon beringin. Di dapil mana Kang Dede? Dapil 6. Dapil 6 itu kecamatan mana aja itu? Dapil 6 Kabupaten Pandeglang, untuk kecamatan 6 kecamatan. Seketi, Cisata, Menes, Jiput, Pulau Sari, Cikedal. Wow. Jadi 6 kecamatan. Jalur macet ya? Iya, jalur macet. Kalau di hari-hari rame ya jalur macet. Lebaran kemarin kan? Iya. Macet banget. Betul. Kalau nggak salah sebelum Saketi ada apa tuh? Jalanan yang curam itu Kang Dede. Iya. Apa? Goyang lidah? Cikadun. Ya? Waduh. Habis ngeduren kayaknya caleg kita ini. Kang Dede, ini yang menjadi menarik. Kemarin juga kami undang beberapa mantan aktivis di Kota Serang yang nyalek di DPRD Kota Serang yang backgroundnya jurnalis. Nah, sementara Kang Dede mantan aktivis GMNI, bahkan sekarang jadi Ketua Persatuan Alumni GMNI, tapi memilih untuk maju menjadi calon wakil rakyat dari Partai Golkar. Bisa diceritakan itu? Ini menarik ini soalnya. Begini. Saya memang pertama kali memang masuk di Partai Golkar ini langsung memang komunikasi dengan ketua partai ya, seperti itu. Karena memang kebetulan selain saya memang di aktivis GMNI, kemudian juga saya advokat kan begitu. Ya. Sebelum saya memang nyalek juga saya sudah buka konsultasi hukum gratis untuk zona 6. Sebelum saya beritikat mau nyalek kan, seperti itu. Kayak gitu. Jadi minimal ilmu saya dimanfaatkan lah begitu. Iya. Kan. Ya, karena memang tadi masyarakat di kita melihat advokat kan kadang-kadang pandangannya negatif. Seperti itu, Bung. Nah, sehingga saya untuk di zona 6 ini ya buka konsultasi hukum gratis, kemudian ya pendampingan hukum gratis, seperti itu. Tapi khusus untuk zona 6. Kerepotannya banyak zona yang telepon juga. Pada iri mereka. Iya, kenapa nggak ke zona ini? Ya enggak, saya bilang kan begitu. Nah, kemudian saya masuk parpol di 2021 di Golkar ya, seperti itu. Dihubungi oleh ketua partai, kemudian menawarkan ke saya untuk nyalon di Partai Golkar, seperti itu. Ya, saya sampaikan insya Allah saya siap kan, seperti itu. Karena basic saya tadi dari aktivis kan, seperti itu. Insya Allah saya siap berjuang dan memenangkan Partai Golkar di tahun 2024 ini, seperti itu. Asik, sedap ini. Padahal di Pandeglang partai penguasanya sudah bukan lagi Golkar sekarang, Bang. Iya, kalau sekarang itu Gerindra. Ketua dewannya ya. Golkar dapat wakil ketua, seperti itu. Tapi itu tidak mengurangi kepercayaan diri Kang Dede untuk tetap bersama Golkar nyalon wakil rakyatnya. Wah, enggak lah. Kita juga kan berhitung secara
Kalau nyalek itu ya kita berhitung secara politis dulu ya artinya. Ya. Berhitung secara politis itu ya bukan hanya konstituen, tapi kan pribadi kita juga harus siap. Betul. Karena ini kan peraduan nasib berbicara ya. Peraduan nasib. Peraduan nasib berbicara menang dan kalah kan begitu. Betul. Minimal kan mental kita siap. Kemudian diuntungkan kita Bung sebetulnya. Dengan basic kita dari aktivis ya mental kita sudah siap kalah, sudah siap menang. Tapi selama berkarir di dunia aktivis sering banyak menangnya apa banyak kalahnya nih? Ya imbang-imbang aja. Ini menarik Sobat Bagus. Kang Dede menjadi bakal caleg yang hadir ke Bagus Supardi yang paling belak-belakannya. Ini menarik tadi, ada soal peraduan nasib. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa Kang Dede baru yakin maju sebagai calon wakil rakyat di tahun 2024? Kenapa nggak di setarnya di 2019? Pertama begini saya sampaikan tadi, kita berbicara, mohon maaf kalau berbicara politik kan pertama kita kesiapan mental ya. Mental itu bukan hanya identitas kita atau pribadi kita, tapi juga mental keluarga dan lain sebagainya kan begitu. Karena tadi berbicara menang dan kalah. Kemudian yang kedua, kita juga sebagai seorang aktivis, semua teori kita terapkan sebetulnya Bu. Itu kalau kata istilah teori Sun Tzu, untuk memenangkan perang itu ya paling tidak kita menguasai wilayah. Asik. Kemudian kenal dengan lawan kita kan begitu. Ya kemenangan sudah dekat kan begitu. Ini enaknya ngobrol sama mantan aktivis ya. Analisis SWOT-nya tetap dipakai ya. Atau iya harus begitu. Gitu. Tapi kan ada problem juga Kang Dede. Kalau menjadi caleg pemula kan setarnya tetap berbeda dengan petahana. Nah di dapil Kang Dede ada petahananya dari Golkar yang nyalek. Ada petahana. Nah double tuh tantangannya tuh. Ya. Apa optimis 2 kursi di dapil itu untuk Golkar? Ya kalau Golkar untuk di zona 6 itu 1 kursi kan sudah pasti ya. Bung, 1 kursi sudah pasti. Kayak begitu. Ya kalau sekarang saya optimis ya di 2 kursi lah kayak begitu. Kayak begitu. Kemudian kalaupun misalkan berbicara fight di dunia politik ini, ketika 1 kursi ya saya yakin saya yang dilantik kan begitu. Iya kan modal kita keyakinan kan begitu. Dengan modal-modal tadi, teori dan lain sebagainya, ya unsur yang terpenting ya keyakinan dulu. Kan begitu. Untuk berbuat ya kita yakin. Dengan keyakinan ya tujuan pasti tercapai. Seperti itu. Saya selalu ingat beberapa misalkan pepatah yang disampaikan misalkan oleh Hamka, kemudian disampaikan oleh misalkan Buya Syakur. Selama masih ada keyakinan, ya di situ ada harapan. Selama masih ada harapan, di situ ada kemenangan, Bung. Begitu. Nah, gitu. Tapi kita coba goda optimisme Kang Dede. Selama ada keyakinan ada kemenangan di situ, tapi dunia politik juga selamanya butuh ongkos politik Kang Dede. Betul. Bagaimana kalkulasi soal yang ini? Dari sisi teori memang tadi ongkos politik ya memang penting ya kayak begitu. Realnya kita berbicara realnya ya kayak begitu. Realnya ongkos politik memang penting. Tapi tadi pertama ya kesiapan kita dulu gitu kan. Kalau kitanya sudah siap ya berangkat, kemudian misalkan kita berjuang seperti itu. Untuk misalkan kos-kos yang lain kan seperti itu tadi, seperti yang saya gambarkan ke Bung bahwa kita tidak munafik di hari ini kan begitu dengan kondisi demokrasi yang seperti ini kan begitu. Kos politik pasti dibutuhkan dan lain sebagainya. Kemudian tadi ya kita nyalek ini punya keyakinan kalau dari sisi materi berbeda dengan yang lain kan begitu. Kalau yang lain ya banyak, kita sedikit, ya cari keberkahannya. Kayak gitu. Ini kalau ngobrol sama mantan aktivis sekali pengacara begini nih. Enak banget, selalu nemu aja jawabannya. Nyari berkahnya, apalagi kita mau Lebaran Idul Adha. Tapi ada beberapa hal yang harus saya tanyakan ke Kang Dede. Terganggu nggak dalam 1 tahun terakhir Pandeglang ini jadi sorotan nasional ini? Jalan rusak, soal kebijakan bupati soal sepeda listrik, kemudian ada juga soal pernikahan anak orang nomor 1 di Pandeglang dengan YouTuber dari luar negeri. Kemudian yang terbaru yang demo-demonya masih tetap terjadi mahasiswa Pandeglang terkait dengan dugaan tidak jujurnya laporan harta kekayaan sang bupati.
sebagai warga Pandeglang, apalagi calon wakil rakyat, sesungguhnya apa yang terjadi di Pandeglang, Kang Dede? Ya, kalau berbicara misalkan saya pribadi ya gitu. Karena kan tadi kita juga di aktivis ya kayak begitu. Ya sampai sekarang masih banyak misalkan kader yang komunikasi dan sebagainya. Nah, ini jawaban pribadi ya, bukan jawaban dari sisi misalkan mohon maaf sebagai advokat dan kelembagaan. Kalau saya nggak terganggu dengan memang fenomena Pandeglang yang seperti ini, kayak begitu. Kemudian misalkan ada beberapa yang disampaikan tadi terkait kebijakan publik ya, terkait kebijakan publik yang dilakukan oleh Bupati Pandeglang, contoh misalkan sepeda listrik yang kemudian dibatalkan karena terkait anggaran, kemudian jalan rusak misalkan di Pandeglang kan begitu. Nah, ini giroh kita sebetulnya, Bung, untuk kita masuk pada era yang memang milenial ya. Gitu. Jadi ketika kita masuk di misalkan di legislatif seperti itu, ya kita tidak hanya bisa mengkritisi kan begitu. Tapi kita juga bisa memang tadi apa sih keinginan masyarakat sebenarnya kan begitu. Kita bisa mengakses langsung keinginan mereka, kita juga bisa mengeksekusi langsung. Jadi kita tidak hanya jadi penonton kan begitu. Kita jadi pemain sekarang kan begitu. Jadi pemain sekarang. Kayak gitu. Tapi masih kepo Sapro, Bang. Kebetulan kalau nyalinya dari Partai Golkar, sahabat kami juga jurnalis, mantan ketua Pokja Wartawan Pandeglang juga berencana maju di 2024 dan juga kalau tidak salah dari Partai Golkar. Sama ya. Sudah pernah ketemu dengan para bacaleg lainnya dari Golkar? Ya komunikasi sama Kang Openg kan ya. Sudah komunikasi, sering komunikasi. Beda dapil kan? Beda dapil. Kalau dia dapil 2. Iya, Sapro nggak bisa membayangkan antara jagoan jurnalis dengan jagoan lawyer ya. Tarung di satu dapil. Alhamdulillah tidak satu dapil. Tapi sudah pernah ngopi bareng? Sering ngopi ya? bareng seperti itu. Sering ngopi bareng. Ini gila keren banget, Golkar di Kabupaten Pandeglang dapat bahan baku bacaleg yang keren-keren ini. Pengacara, jurnalis. Tapi kita lanjutkan lagi Kang Dede. Fenomenanya yang sekarang juga menjadi dalam tanda kutip menjadi was-was nih para caleg pemula. Karena sistem pemilu kita belum ditentukan nih. Betul. Apakah tertutup atau terbuka, dan infonya besok malah MK akan memutuskan apapun hasilnya. Betul. Kang Dede sebagai caleg pemula, sebagai mantan aktivis, sebagai lawyer, ada harapan terkait dengan sistem pemilu kita, apakah tetap terbuka atau harus apapun kita harus terima keputusan MK? Ya, pertama kita kalau misalkan melihat sistem demokrasi di Indonesia ya seperti itu, gitu. Kalau saya lebih berharap memang ke terbuka, seperti itu, Bung. Kalau misalkan ada putusan-putusan lain, ini sebagai harapan ya. Sebagai harapan saya berharap di terbuka seperti itu untuk pemilu di 2024 ini seperti itu, sama dengan pemilu 2019 misalkan, kemudian 2014 kan begitu. Nah, kenapa saya sampaikan terbuka? Karena ada sisi perbedaan saya melihat terbuka dengan tertutup ya, apalagi kalau kita lah caleg pemula kan begitu ya. Nah, begitu dengan info seperti ini kita ngerem kan gitu. Ngerem ngopinya apa ngerem belusukannya ini? Ngerem belusukan sama ngopinya. Dua-duanya, Bu. Iya. Apalagi mau lebaran haji ya. Nah, harapan saya memang dari sisi alasan misalkan konstruksi politik ya, saya berharap memang terbuka. Karena dengan terbuka ya kita fight kan begitu di internal partai, kemudian misalkan tadi perolehan suara terbanyak, sehingga tadi ketika kita sudah melakukan misalkan mohon maaf pesta demokrasi dengan baik, dengan sistem yang baik, ketika pun misalkan kita memperoleh suara misalkan terbanyak, yang lain memperoleh suara sedikit, dia menerima dengan legowo. Ya kan lu kalah tuh di lapangan tuh kan gitu kan. Buktinya gitu kan, gua dapat 100 dia dapat 50 kan gitu. Ya kalau tertutup misalkan kebijakan-kebijakan lain kan begitu, ini kan direpotkan juga. Pertama dari persoalan kebijakan, kemudian yang kedua saya juga orang hukum ya, kajian hukumnya seperti apa ketika melakukan gugatan dan lain sebagainya kan begitu. Ini belum ada aturan yang mengarah ke sana kan begitu. Seperti itu gitu. Kalau misalkan di sistem terbuka kita gugatannya sudah jelas, aturannya sudah jelas, diatur di undang-undang kan begitu seperti itu.
Nah sekarang kalau SEM tertutup nggak ada juga aturan yang itu yang baku sekarang. Bagaimana sistemnya? Kan begitu. Ketika contoh misalkan semuanya diberikan ke ketua partai kewenangannya, saya bagaimana mau gugat ketua partai? Ya mau kita juga jadi caleg disuruh ketua partai. Iya kan? Kayak gitu. Nah, artinya begitu. Harapan saya ya terbuka. Biar kita fight kan seperti itu. Masyarakat juga merasakan demokrasi di kita seperti itu. Biar sama-sama tadi menikmati pola demokrasi yang semakin hari juga semakin meningkat kan seperti itu. Kalau tertutup ya terpuruk lagi kita kan seperti itu. Iya. Seperti itu. Mestinya di era reformasi semuanya terbuka ya. Terbuka. Termasuk sistem pemilunya. Iya. Dengerin MK ini suara caleg pemula nih. Mudah-mudahan kita punya akses bisa ngundang juru bicara MK nanti. Iya. Pasca putusan besok di hari Kamis. Kang Dede kita lanjutkan. Kalau di kode etik lawyer di pengacara, kalau menjadi wakil rakyat, apakah kemudian harus cuti dulu atau profesi itu tetap bisa dijalankan dua-duanya, Kang Dede? Ya berdasarkan Undang-Undang 18 2003 ya kita harus cuti ketika kita sudah dilantik sebagai misalkan legislatif atau DPRD kan begitu. Tapi kalau misalkan selama kita dalam proses berjuang di undang-undang ya silahkan aja. Kita masih aktif nih sebagai advokat kan begitu. Gitu. Sehingga saya kan bisa melayani klien kan begitu. Gitu. Kecuali sudah dilantik ditetapkan ya saya harus cuti, Bung. Ketentuan undang-undang saya harus cuti seperti itu. Iya. Selama saya menjabat kan seperti itu nanti di anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Berarti hampir sama dengan ASN ya. Artinya ketat gitu aturannya. Meskipun kalau di ASN kan harus berhenti ASN-nya kalau mau jadi caleg. Kalau di advokat lebih terbuka, cuti cukup kalau sudah dilantik. Oke, Kang Dede, di dua pertanyaan terakhir ini yang paling menarik kalau kita berbicara soal pemilu 2024. Biasanya kalau calon DPRD kabupaten kota itu dia satu paket dengan calon DPRD provinsi. Oh ya. Dia satu paket juga kemudian dengan calon DPR RI dari partai yang sama gitu. Nah, Kang Dede gimana konsep strateginya ini? Kalau saya jujur ya Bu, begitu. Karena kebetulan ya memang saya meminta untuk dicalonkan di zona 6 karena memang basis saya di sana. Pertama ya keluarga, kemudian konstituen dan lain sebagainya. Nah, sampai hari ini ya saya tidak berharap paket-paketan. Kalau saya single fighter aja kayak begitu, nggak paket-paketan saya kayak begitu. Ya artinya kita berjuang mengandalkan diri kita sendiri seperti itu. Kemudian tadi ya untuk menikmati semua proses kan begitu. Ketika pun ada paket-paketan misalkan nanti ya kita tunggu arahan partai kan seperti itu. Kalau saya secara pribadi sampai hari ini ya berjuang secara sendiri-sendiri aja kayak begitu. Jadi sambil menunggu proses penetapan daftar caleg tetap ya, belum ada instruksi ya. DCS lah. DCS dulu. Daftar caleg sementara ya. Ya. Kalau DCT nanti ya. Ya di Septemberan lah. Di Septemberan. Tapi ada yang menarik Kang Dede. Kalau kemudian Kang Dede memilih Partai Golkar, kalau hasil obrolan kami para wartawan mayoritas mantan-mantan aktivis itu memilih partai sebagai kendaraan untuk maju di 2024 yang potensial ngusung capres. Partai Golkar kan sejauh ini meskipun ketua umumnya dideklir sebagai bakal capres, tapi yang sudah clear kan PDIP, Gerindra, dan Nasdem ya. Nggak khawatir Kang Dede karena isu Pileg dan Pilpresnya digelar bersamaan 14 Februari 2024. Ya. Kalau saya jelaskan sekali lagi terkait info nasional ya pasti berdampak lokal ya. Karena itu kan bagian daripada sistem kan begitu ya. Gitu. Dan sekarang kan Golkar tidak ngusung, misalnya belum ngusung capres cawapres kan begitu. Dan kita yakin bahwa Pak Erlangga ini jadi presiden keinginan kita kan begitu. Kalaupun tidak jadi presiden jadi wapres kan begitu kan keinginan kita nih selaku kader di daerah kan begitu gitu kan, karena kita partai besar gitu kan, kemudian kita juga mampu bahasa kasarnya untuk berkolaborasi dengan partai lain atau berkoalisi dengan partai lain,
kita juga bukan partai yang baru berdiri kan begitu. Pernah jadi partai penguasa gitu loh. Gitu kan. Pernah jadi partai penguasa. Ya saya berharap ya ketua umum jadi presiden seperti itu. Tepatnya partai yang pernah berkuasa lama. Nah, kayak gitu, Bung. Seperti itu. Nah, tadi imbas ke daerah misalkan karena belum ada koalisi atau misalkan dan lain sebagainya di pusat sampai hari ini kayak gitu, kami dari kader di bawah ya banyak berharap Pak Erlangga ya nyapres kan begitu. Seperti itu. Mudah-mudahan ini para pimpinan Golkar di DPR di provinsi bisa satu barisan ini agar semakin banyak calon presidennya, semakin banyak pilihan rakyat Indonesia untuk memilih siapa pemimpin berikutnya. Terakhir Kang Dede, kenapa kemudian harus menjadi calon wakil rakyat? Kenapa ingin jadi anggota dewan? Apa yang ingin dirubah di Pandeglang? Atau kekecewaan apa Kang Dede pada anggota dewan yang sekarang? Oh, harusnya Pandeglang banyak mallnya, harusnya Pandeglang cepetan ada kereta apinya. Apa motivasi terbesar Kang Dede akhirnya mantap 2024 maju sebagai caleg? Ya kalau saya secara pribadi karena saya berangkat dari kaum marhaen ya, artinya dari kelompok tani seperti itu, hanya sedikit sebetulnya Bung layanan kesehatan misalkan, kemudian layanan pendidikan kan begitu, kemudian layanan infrastruktur seperti itu. Yang lebih urgent sebetulnya kan tadi pendidikan dan kesehatan. Di Pandeglang ini mohon maaf kan seperti itu. Ya ketika berkampanye semua calon bilang ya untuk akses kesehatan mudah kan begitu, untuk akses pendidikan mudah. Faktanya kan begitu, nggak begitu juga. Nah, paling tidak kan dengan saya maju seperti itu, dari berangkat dari orang kecil, dari kaum marhaen kan seperti itu. Nah, saya kepengen gitu, kepentingan orang kecil bisa bantu. Kepentingan orang kecil bisa bantu kita. Hal sepelenya misalkan contoh, misalkan saya gambarkan pembuatan, mohon maaf misalkan tadi contoh misalkan KK KTP gitu Bu. Ya ini kan tadilah gitu. Ketika pun pemerintah misalkan ngomong gratis dan emang itu betul gratis kan begitu. Tapi misalkan fakta di lapangan kan begitu. Orang misalkan kalau kata istilah saya ngebelaan nggak jual cau kan gitu. Ya dia jual pisang buat beli KTP kan atau buat bikin KTP kan. Padahal toh buat makan juga dia tidak cukup kan begitu. Nah minimal salah satu hal itu untuk pelayanan admindu kan begitu. Kemudian di pelayanan kesehatan seperti itu ya kita bisa bantu baik secara misalkan universal ataupun misalkan secara individual kan seperti itu. Makanya saya secara pribadi karena tadi berangkat dari kaum kecil melihat kondisi ini di lapangan sangat miris sebetulnya. Sangat miris seperti itu Bung gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang kayak misalkan untuk kesehatan selain RSUD di Pandeglang ada juga nanti yang terbaru kan RSUD di Labuan tuh yang terbaru udah punya provinsi kan begitu. Nah, mudah-mudahan pelayanan kesehatannya ke depan makin baik kan begitu. Nah kemudian sudut pendidikan seperti itu. Nih banyak nih masyarakat di kita yang memang tadi mohon maaf seperti itu untuk sekolah masih susah. Karena berpikirnya ya tadi setiap sekolah ya menggunakan tadi kan, menggunakan misalkan biaya inilah itulah dan lain sebagainya. Nah minimal kita bisa mentransformasikan bahwa semuanya gratis dan dibiayai oleh pemerintah kan begitu. Nah seperti itu Bung. Hal lain-lain misalkan terkait infrastruktur dan sebagainya. Ya tadi saya sampaikan ini kewajiban pemerintah bukan hanya pemerintah daerah ya. Kewajiban pemerintah pusat juga, kewajiban pemerintah daerah. Nah, saya maju di sini tadi utamanya sebetulnya tadi terkait kesehatan kemudian pendidikan. Infrastruktur ya kita dorong juga lah seperti itu, tapi itu hal lain seperti itu. Karena saya berpikir kalau SDM tumbuh, sumber daya manusia tumbuh dan mereka bisa berpikir dengan pola pikirnya, otomatis perekonomian maju. Dengan perekonomian maju seperti itu, syaratnya apa? Sekolah. Syaratnya dengan sekolah untuk memutus rantai kemiskinan itu dengan sekolah. Nggak ada lagi itu. Kalau misalkan orang yang lain-lain dibangun infrastruktur dan sebagainya, nggak bakalan maju. Syaratnya untuk memutus itu sekolah sudah selesai. Selesai ya. Selesai dengan Dan sekolah. nggak perlu keluar negeri ya sekolahnya. Nggak perlu lah. Di kita juga sekolah-sekolah kan pada maju kan. Begitu. Ngapain keluar negeri segala kan begitu. Cukup anaknya para kepala daerah aja ya yang keluar negeri.
Seperti itu, Bu, kayak gitu. Nah, Oke. Kang Dede ini menarik. Sayang waktunya juga kita terbatas. Pandeglang ini sesuatu yang spesial bagi Provinsi Banten. Ada CMBBS di sana. Betul. Satu-satunya lembaga pendidikan tingkat menengah milik provinsi ada di Kabupaten Pandeglang. Betul. Kemudian tahun depan karena targetnya sudah bisa dioperasikan itu rumah sakit Labuan milik provinsi. Betul. Yang ada di Pandeglang. Tentu kami ucapkan selamat berjuang Kang Dede, jaga kesehatan. Siap. Tentu ini menjadi inspirasi buat para caleg pemula tetap semangat, punya optimisme dan tentu ujungnya untuk berkarya dan mengabdikan diri pada masyarakat. Atur nuhun Kang Dede sudah mampir di Bagus Podcast. Kita akan undang lagi para bakal caleg muda, caleg pemula untuk ngobrol di sini, kita gali inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.